Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah, ikhwan akhwat, Majelis Taklim Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang kitab bekal salat. Kita sampai pada hal-hal yang makruh dalam salat, hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Ada beberapa atau hal-hal yang dimakruhkan dalam salat, di antaranya yang pertama, menjulurkan kain dalam salat atau yang disebut juga dengan as-sadl ya. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis sadli fi salat." Semuanya Rasulullah SAW melarang dari perbuatan sadl dalam salat, wa an yughatti ar-rajulu fahu, dan Rasulullah melarang seorang menutup mulutnya. Sadl yaitu menjulurkan kain ya dalam salat. Di sini ada beberapa pengertian apa sebab dilarangnya ya. Namun intinya seorang jangan sampai membiarkan kain atau baju atau sorbannya terjuntai hingga ke tanah ya. Yaitu seorang jangan sampai berlebihan dalam memakai sorban ya. Kemudian jangan juga berlebihan dalam memakai baju ya, sehingga bajunya tidak perlu sampai terjulur ke tanah. Adapun sebabnya, maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama kenapa dilarang ya. Seperti Hanafiyah ya, mereka mengartikan as-sadl yaitu menjulurkan baju atau pakaian tanpa mengenakannya di luar kebiasaannya. Al-Karhi menjelaskan maksudnya adalah seorang menggantungkan bajunya di bagian kepalanya atau bahunya tanpa mengenakannya dan biarkan ujung-ujungnya tergantung. Ini memakai baju tidak sewajarnya sehingga akhirnya ada kain yang terjulur. Adapun Syafi'iyah memandang bahwasanya hal itu dilarang karena merupakan bagian dari kesombongan, sama seperti isbal. Isbal di antara sebab kenapa dilarang karena merupakan isbal minal makhila atau minal makhyalah, bahwasanya isbal, bahwasanya kain melebihi mata kaki adalah bagian dari kesombongan ya. Maka Syafi'iyah memandang as-sadl adalah bagian dari kesombongan. Jika dilakukan karena sombong maka hukumnya haram. Jika dilakukan bukan karena kesombongan, hanya sekedar kain yang panjang melebihi batas yang wajar, maka hukumnya makruh. Ini dijelaskan oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Ini diantara sebab larangan. Intinya memakai pakaian yang tidak biasa, tambah-tambahan kain, atau memakai baju yang berlebihan. Larangan yang kedua atau makruh yang kedua, menutupkan suatu pada bagian mulut. Tadi kata Abu Hurairah, wa an yughatti ar-rajulu fahu. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW melarang seorang laki menutup mulutnya. Ya. Dan ini juga ada beberapa pendapat di kalangan para ulama kenapa dilarang seorang menutup mulut ketika sedang sholat ya. Ada yang mengatakan sebagai pendapat Maliki itu adalah sikap berlebih-lebihan dalam beragama dan tidak diajarkan dalam syariat. Kita sholat, kita baca ya, dan kita tidak perlu menutup mulut ya. Tidak perlu menutup mulut. Demikian juga ini berlaku menurut mazhab Syafi'iyah, berlaku bagi laki-laki dan wanita ya. Karena wajah wanita bukanlah aurat dalam salat ya. Ya, hanya saja mereka mengatakan boleh menurut mazhab Syafi'iyah wanita menutup wajahnya, bukan hanya sekedar mulutnya, bahkan wajahnya kalau ada keperluan. Ada keperluan contohnya misalnya bagi wanita jika ada lelaki asing di sekitarnya dan dia tidak ingin wajahnya terlihat, maka dia boleh salat dengan menggunakan cadar. Dia boleh salat menggunakan cadar. Asalnya seorang wanita salat membuka cadar. Ya, karena kalau sudah pakai cadar bukan cuma mulut yang tertutup, hidung juga tertutup. Dan ini dianggap sebagai sikap berlebih-lebihan dalam ibadah ya.
sikap beriman dalam ibadah. Tetapi kalau ada lelaki asing, menurut mazhab Syafi'iyah boleh dibuka cadar tersebut. Demikian juga bagi lelaki, kalau ada keperluan untuk menutup mulut seperti menguap, maka dia boleh tutup mulutnya. Hukum asalnya makruh seorang sholat kemudian sambil menutup mulut nggak boleh. Ya dengan apapun, dengan masker, dengan kain nggak boleh ya. Hukumnya makruh. Ya meskipun tidak sampai derajat haram, tapi hukumnya makruh kecuali ada halangan ya. Seperti tadi disebutkan adalah jika dia menguap. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi." Jika salah seorang dari kalian menguap, maka jangan dipegang dengan tangannya, dia tahan dengan tangannya. Fa inna syaitana yadkhul, karena setan bisa masuk. Kalau dia menguap, dia tutup mulutnya dengan tangannya, silakan. Mungkin dia berusaha untuk menutup ya. Jadi inilah kenapa dilarang sebab dilarang seorang sholat sambil menutup mulutnya. Dan kita tahu di zaman sekarang ya ketika musim pandemi ya banyak ulama berfatwa boleh menutup mulut, ya, sholat sambil menutup mulut ya. Terutama ketika di musim-musim pandemi masih gawat-gawatnya, tingkat kematian masih tinggi, tingkat penularan masih tinggi, maka tidak mengapa seorang sholat sambil menutup mulutnya karena ada keperluan ya, karena ada keperluan. Ini kondisi yang dalam kondisi tidak normal ya. Sebagaimana tadi disebutkan oleh ulama Syafi'iyah, dalam kondisi tidak normal maka boleh menutup mulut atau wajah. Contohnya bagi wanita, jika ada laki-laki asing di sekitarnya, dia boleh menutup bukan cuma mulutnya, wajahnya dia boleh tutup. Demikian juga bagi lelaki jika dalam kondisi menguap, maka dia boleh menutup mulutnya. Demikian juga dalam kondisi tidak normal seperti dia sakit ya, atau dia takut dengan penyakit. Kalau dia sakit, maka misalnya dia flu, dia boleh tutup ya sehingga tidak tersebar penyakitnya ya. Atau dia khawatir tertular, maka dia boleh memakai masker sebagaimana yang difatwakan oleh para ulama. Ya mudah-mudahan pandemi semakin hilang dan semakin terangkat sehingga kita bisa sholat dengan normal tanpa harus memakai masker. Baik, di antara hal yang dimakruhkan dalam sholat adalah melakukan gerakan sesuatu yang sia-sia, ya, gerakan yang sia-sia yang selain dari gerakan sholat, ya. Karena banyak gerak dalam sholat tanpa ada keperluan, ini bisa menghilangkan kekhusyuan dan mengurangi pahala sholat. Dan kalau gerakannya sangat banyak sampai seperti sedang tidak sholat, maka jadi batal. Ya, sebagaimana kita pernah bahas pada pertemuan sebelumnya. Kalau gerakan terlalu banyak, sehingga kalau orang lihat dari jauh seakan-akan dia tidak sholat, maka batallah sholat. Tapi kalau gerakan yang orang masih tahu dia masih sholat, tapi gerakan tersebut tidak ada manfaatnya dengan kemaslahatan sholat, maka hal ini mengurangi pahala sholat dan hukumnya makruh. Ya, berdasarkan hadis Ali bin Abdurrahman, beliau berkata, "Ru'ani Abdullah bin Umar wa ana a'bathu bil hasa fi salat." Abdullah bin Umar melihatku sebentar aku main-main dengan kerikil atau sedang sholat. Ya. Falamman sarafa nahani. Ya. Tatkala selesai sholat, maka dia pun menahanku ya. Dia berkata, "Isna kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna." Lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu wa kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat? Kana idza jalasa fi sholati wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa qabada asabi'ahu kullahu wa asyara bi asbi'ihi allati tali al-ibham. Wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra. Maka Ibnu Umar mengatakan, lihatlah Nabi ketika salat, dia tenang. Ketika duduk dalam sholat tidak main-main dengan kerikil, tapi Rasulullah SAW meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya dan kemudian meletakkan telapak kirinya di atas paha kirinya. Kemudian Rasulullah SAW menggenggam jari-jarinya semuanya. Kemudian Rasulullah SAW beri isyarat dengan telunjuknya. Jari telunjuknya. Jadi Ibnu Umar menegur dengan baik dengan mengatakan jangan seperti itu. Ikutlah cara Nabi SAW. Bagaimana lembutnya Ibnu Umar ketika menegur orang ini. Kenapa? Karena dia main-main ketika duduk, dia mungkin nggak ada kegiatan, dia megang-megang kerikil ya, megang kerikil. Kemudian di antara hal yang dimakruhkan dalam sholat adalah menolehkan pandangan ketika sholat, yaitu lihat kanan, lihat kiri ya.
yang tidak fokus pada arah depan ya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam anil tifati rajuli fi shalat." Aku bertanya kepada Nabi tentang seorang yang memalingkan pandangannya ketika salat ke kanan atau ke kiri. Faqala huwa ikhtilasun, itu adalah pencurian. Pencurian dengan diam-diam. Yakhtalisu syaitan min salati ahadikum. Syaitan mencuri dari salat kalian. Itu syaitan mengambil pahala dari salat kalian. Jadi pahala semakin berlimpah tercuri. Ya, Rasulullah menamakan itu pencurian. Maka seorang kalau salat jangan sampai pahalanya berkurang. Di antara cara berkurang dia melihat ke kanan atau melihat ke kiri tanpa ada keperluan. Sebagaimana kita jelaskan, ada khilaf di kalangan para ulama tentang kemana dia memandang ketika dia sholat. Jumhur ulama mengatakan memandang ke arah sujud, ke bawah. Dan ulama Malikiyah mengatakan memandang ke depan. Tapi intinya tidak ke kanan ke kiri, fokus. Lihat imamnya, lihat ke depan, ke arah kiblat, atau ke arah sujud. Adapun ke kanan, ke kiri, ya. Ini tentunya kalau tidak ada keperluan maka ini adalah iltifat, ini pencurian. Syaitan mencuri ketika kita tertarik untuk melihat ke kanan atau tertarik melihat ke kiri karena ada sesuatu, ya kadang-kadang syaitan menggoda kita. Pengen lihat sesuatu, pengen lihat orang samping kita sholat bersama kita, pengen samping kiri kita lihat. Ya, maka iltifat, nengok kanan kiri menoleh, ini adalah pahala sholat kita tercuri. Kemudian juga di antara hal yang dimakruhkan dalam sholat adalah ketika kita sholat menghadap sesuatu yang menarik perhatian. Entah misalnya sajadah yang terlalu indah, banyak ukiran-ukirannya misalnya, atau kita menghadap sesuatu yang bergerak-bergerak ya. Intinya kita menghadapkan sesuatu yang menarik perhatian. Atau kita sholat di depan kita ternyata ada kain yang tertiup angin ya, dan ini mengganggu kita dan kita konsentrasinya malah buyar gara-gara melihat hal tersebut, maka ini dimakruhkan. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menggunakan khamisah, yaitu semacam kain yang kotak dan di situ ada garis-garisnya, laha a'lam. Fa nadhara ila alamiha nadhrah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat melihat kepada garis-garis tersebut, ya, garis-garis tersebut, ya. Falamman sarafa qala, tatkala Rasulullah selesai salat, Rasulullah berkata, "Idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jaham, wa'tuni bi bijaniyah." Kata Rasulullah SAW, bawalah kain khamisah ini kepada Abu Jaham, karena Abu Jaham yang kasih Nabi hadiah kain tersebut. Wa'tuni bi bijaniyah, datangkanlah kepadaku kain bijaniyah milik Abi Jaham. Fa innaha alhatni anifan an salati, karena yang khamisah tadi melalaikan aku ketika salat ya. Melalaikan aku ketika salat. Sehingga Rasulullah SAW kembalikan kain tersebut, Rasulullah SAW minta diganti dengan kain yang lain. Artinya itu hadiah dari Abu Jaham. Agar Rasulullah SAW tidak melukai hatinya karena mengembalikan hadiah, Rasulullah SAW bilang tukar hadiahnya. Tukar hadiahnya dengan yang lain yang membuat kain biasa aja, yang meskipun agak tebal, ya, baju yang agak tebal, tetapi tidak mengganggu Nabi ketika sedang sholat. Ini menunjukkan segala hal yang mau kita untuk sholat, boleh kita, jangan kita sholat di lokasi seperti itu, karena mengganggu. Masing-masing tahu kondisi dia, ya. Kalau dia merasa terganggu, nggak usah. Ada orang, misalnya dia pakai sajadah, karena sajadah itu selalu dia pakai terus, dan ada ukirannya, dan sudah terbiasa, dia tidak merasa terganggu. Maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia pakai selalu terganggu, dia lihat mungkin ada ukiran-ukirannya, maka jangan pakai sajadah seperti itu. Demikian juga dalam hadis Anas bin Malik tentang kain tipis milik Aisyah yang menjadi penutup sisi rumah, itu semacam gorden. Nabi SAW bersabda, "Amiti annaki ramaki hadza, fa innahu la tazalu tusawwiruhu ta'ridu fi salati." Singkirkanlah kain dariku. Sungguhnya gambar-gambarnya menggangguku dalam salatku. Intinya Rasulullah terganggu dengan ada hal-hal seperti itu. Kemudian antara hal yang dimakruhkan dalam salat adalah mendirikan salat ketika makanan telah dihidangkan. Kalau makanan sudah dihilangkan, maka seorang hendaknya makan terlebih dahulu. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la salata li hadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan." Tidak ada salat ketika makanan sudah hadir. Dan tidak ada sholat sementara dia menahan buang air besar atau buang air kecil. Ya, ini adalah hukumnya makruh. Ya,
Jadi kalau ada makanan sementara hati kita sudah lapar, makan dulu. Kita sudah lapar, makan dulu, baru kemudian sholat. Jangan kita maksakan sholat sementara pikiran kita ke makanan. Ya. Demikian juga di sini menjelaskan bahwasanya kalau orang mau ingin buang angin atau ingin pipis, ya buang air kecil atau buang air besar, maka jangan dia tahan. Dia bertahan sholat dengan keringat dingin atau dengan secepat-cepatnya, jangan. Dia buang hajat dulu. Buang hajat dulu, baru kemudian dia wudu kembali, kemudian lanjutkan sholatnya. Karena inti sholat adalah wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau orang kelaparan kemudian makanan sudah hadir, dia ke masjid, maka dia akan terganggu dengan bayangan-bayangan tentang makanan tersebut, ya, terganggu. Kita manusia susah mengatur hati kita. Kalau dia lapar, Allah Akbar sholat, kapan segera pulang? Terbayang-bayang tadi kelezatan makanan tersebut, ya. Makanya kata Ibnu Umar, "Idza wudi asya'u ahadikum wa uqimatis shalah fabda'u bil asya'." Kalau sudah dihidangkan makan malam, sementara sudah iqamat salat maghrib, salat isya, fabda'u bil asya', maka makan malam dulu. Wala ya'jal hatta yafrugha minhu. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Umar, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza wudi'a asya'u ahadikum," jika makanan sudah diletakkan makan malam, ya. Dan sudah iqamat salat. Fabda'u bil asya', maka mulai makan malam terlebih dahulu. Wala ya'jal hatta yafrugha minhu, dan jangan terburu-buru sampai dia selesai makan baru dia kemudian salat. Demikian juga dalam hadis Ibnu Umar, "Yudha'u lahu at-ta'am wa tuqamu as-salat fala ya'tihi hatta yafrugh fa innahu la yasma'u qira'atul Qur'an." Ya, bahwasanya Ibnu Umar pernah diletakkan makanan di sisi Ibnu Umar sementara sudah ditegakkan salat. Maka Ibnu Umar tidak pergi salat sampai dia makan. Wa innahu la yasma'u qira'atul imam. Sementara dia makan, dia mendengar bacaan imam. Imam sudah baca, dia semakan santai. Penting dia sampai selesai. Karena sunnahnya demikian. Sunnahnya demikian. Agar orang tahu bahwasanya seorang bisa sholat dengan tenang. Adapun dia tinggalkan makanan, dia sholat, pikirannya terganggu. Ya. Khawatir dia mikir makanan, sehingga sebaiknya dia habiskan terlebih dahulu, baru kemudian dia sholat meskipun terlambat, meskipun harus masbuk. Demikian juga tadi, di antara makruh sholat adalah sholat dalam kondisi menahan buang angin, menahan buang pipis, ya, air kecil, dan menahan buang air besar. Ini semua mengganggu konsentrasi sholat. Maka seorang membuang hajat terlebih dahulu, selesaikan hajatnya, baru kemudian dia kembali untuk sholat. Ya. Kemudian di antara hal yang dimakruhkan dalam sholat adalah membaca Al-Quran ketika rukuk maupun sujud. Baca Al-Quran ketika rukuk maupun sujud. Ya. Rasulullah SAW tidak mengajarkan baca Al-Quran ketika rukuk ataupun sujud dalam sholat. Yang dianjurkan adalah baca Al-Quran ketika berdiri. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, "Nahani Rasulullah SAW an qiraatil Quran wa ana raki'un aw sajid." Sebenarnya Rasulullah SAW melarangku untuk baca Al-Quran ketika aku ruku atau aku sujud. Hadis riwayat Muslim. Demikian hadis riwayat Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra'al Quran raki'an aw sajidan." Kata Nabi, sungguhnya ketahuilah, aku ini dilarang. Bukan cuma Nabi melarang, Nabi juga dilarang untuk membaca Al-Quran dalam kondisi rukuk maupun sujud. Fa amma ruku'u fa'azzimu fihi Rabb azza wa jalla. Adapun ketika rukuk maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud maka sungguh-sungguh dalam berdoa. Faqaminun ayyustajaba lakum. Maka itu lebih mudah untuk dikabulkan doa kalian, ya. Ini dalil bahwasanya tidak boleh seorang baca Al-Quran ketika ruku maupun sujud. Yang sering ditanyakan, Ustaz, bagaimana kalau kita berdoa dalam sujud dengan doa cuplikan Al-Quran seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ini kan cuplikan dari Al-Quran. Misalnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa minal khasirin. Contohnya seperti Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas. Ini semua cuplikan dari Al-Quran, tapi kita baca ketika sujud, maka yang benar tidak jadi masalah karena itu cuplikan doa dan kita tidak sedang berniat untuk bertilawah. Kecuali kita ketika sujud kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Itu berarti kita niatkan untuk tilawah. Itu tidak boleh. Tapi kalau kita dalam sujud kita baca doa-doa yang merupakan cuplikan Al-Quran, insyaallah tidak jadi masalah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya.
hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab dan seterusnya. Banyak cuplikan-cuplikan doa yang berasal dari Al-Qur'an dan niat kita ketika membaca sujud bukan untuk baca Quran tapi untuk cuplikan doa. Kemudian di antara hal dimakruhkan adalah tidak khusyuk ketika salat, tidak khusyuk. Ini berkaitan dengan pikiran. Badan kita mungkin khusyuk, kita tenang mengikuti imam, gerakannya persis tidak gerak sana, tidak gerak sini. Tapi pikiran kita kemana-mana, ke sana, kemari ya. Ini tentunya makruh ya. Maka seorang ketika mau sholat, hendaknya dia lepaskan diri dari urusan-urusan duniawi, dia fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dia biarkan pikirannya yastarsil, yaitu terbawa, jangan. Kapan dia sadar bahwasanya dia sedang memikirkan dunia, maka dia fokuskan kembalikan kepada asalnya. Jangan dibiarkan hatinya berjalan mengikuti kemana pikirannya. Jadi sholat badannya ikut imam, tapi pikirannya kemana-mana. Pikirannya ke sana kemari. Ya, ini tentu hukumnya makruh. Di antara hal dimakruhkan dalam sholat adalah mengalihkan pandangan ke atas ketika sholat, melihat ke atas. Ini tidak diperbolehkan. Jadi dimakruhkan bagi orang yang sholat mengarahkan pandangan ke atas. Berdasarkan hadis riwayat Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim." Ya, kenapa ada suatu kaum yang mereka mengangkat pandangan mereka ke arah langit dalam salat mereka ya. Disebut oleh para ulama untuk ketundukan ya. Jangan dilihat ke atas ya. Tidak sopan ya. Tidak sopan. Ibarat kalau di hadapan seorang yang agung maka nundukkan ya, kita tundukkan kepala, tidak memandangnya. Ya, maka demikian juga ketika salat seorang jangan melihat ke atas ketika sedang salat karena posisinya sedang ruku, sujud, berdiri, maka jangan lihat ke atas. Fashtadda qauluhu fi dzalik ya. Sampai Rasulullah SAW semakin tinggi suaranya atau semakin keras perkataannya, beliau berkata la yantahunna an dzalika aw la tukhtafanna absaruhum. Hendaknya mereka berhenti dari perbuatan mereka salat sambil melihat ke atas, menunjukkan ketidaksopanan, atau bahwasanya mata mereka akan disambar, artinya akan dijadikan buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara hal yang jadi kalau orang salat jangan lihat ke atas. Ya. Demikian juga yang mungkin orang sering lupa ketika baca doa kunut. Jangan dibaca doa kunut, jangan. Memang kalau kita di luar salat iya kita melihat ke atas, tapi ketika dalam salat lain hukumnya. Seorang kalau doa kunut tetap lihat ke bawah, lihat ke depan, bukan lihat ke atas. Sebagian orang juga sami Allahu liman hamidah. Tidak. Jangan. Hukumnya makruh. Rasulullah SAW melarang dengan suara yang tegas. Kata Rasulullah SAW, la yantahunna an dzalik aw la tukhtafanna absar. Hendaknya mereka berhenti atau pandangan mereka akan disambar. Kemudian di antara yang dimakruhkan adalah meletakkan kedua tangan di pinggang ya. Annahuna an yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Nabi melarang seorang meletakkan kedua tangannya di pinggang ketika salat. Begini maksudnya, salat sambil begini. Enggak boleh tentunya. Enggak boleh beracak pinggang ya. Ini menjadi sunnah, harusnya sunnahnya begini. Seorang ketika salat bukan begini. Yang berikutnya di antara yang dimakruhkan dalam salat menjalin jari jemari ketika salat. Ketika salat jangan kita salat sambil begini ya, enggak boleh. Enggak boleh, ini menjalin jari jemari. Berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a thumma kharaja yuridu as-salata fa huwa fi salatin hatta yarji' ila baitihi fala taqulu hakadha." Ya'ni yushabbiku baina asabihi. Barang siapa yang berwudu kemudian dia berjalan menuju salat, maka sungguhnya dalam kondisi salat. Jika dia berwudu berjalan menuju salat, sungguhnya dalam kondisi salat sampai dia pulang ke rumahnya. Maka janganlah dia lakukan begini, kata Nabi. Kita saja dari rumah ke masjid enggak boleh sambil jalan begini. Kenapa? Karena Nabi fa huwa fi salat. Seorang berjalan dari rumah menuju masjid sendiri dalam kondisi salat. Makanya para ulama menulis tentang adabul masyi ila salat, tentang adab berjalan menuju salat. Kenapa? Karena ketika berjalan dengan menuju salat ini suatu kondisi yang spesial. Allah menganggap seorang sedang salat ketika berjalan dari rumah menuju masjid. Dia belum sampai masjid dia sudah dianggap dalam kondisi salat. Sehingga ada adab-adab tertentu harus diperhatikan. Di antaranya tidak boleh dia melakukan demikian. Karena dia dianggap sedang salat. Sampai dia kembali ke rumah atau sampai dia selesai salat.
ketika Ibnu Umar ditanya tentang hal ini, beliau berkata, tilka salatul maghdubi alaihim. Itu adalah salatnya orang Yahudi. Di antara cara salat mereka dengan seperti ini. Dan Rasulullah tidak ingin kita menyamai mereka. Jika seorang menjalin jari jemarinya seperti ini, ketika sedang menuju ke masjid sudah dilarang, apalagi kalau sudah sedang sholat tentu lebih dilarang lagi. Dari sini kita bisa bagi bahwasanya kondisi menyela jari, menyalin jari. Kondisi pertama adalah ketika seorang keluar dari rumah menuju masjid. Makin tadi hukumnya makruh, dia sambil menuju masjid sambil tangannya begini. Ini hukumnya makruh, tidak boleh. Kemudian ketika sedang sholat, yang kedua ketika sedang sholat, lebih makruh lagi. Dan ini lebih utama untuk makruh. Sedang sholat kemudian duduk begini, berdiri sambil begini, ya, atau lagi gini, terus begini, iseng-iseng, ya ini tentu lebih makruh lagi. Kondisi ketiga yang dibolehkan adalah menjalin jari jemari setelah sholat. Kalau sholat sudah selesai, seorang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dia begini, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, karena sholat sudah selesai. Karena ilahnya jelas, kata Nabi SAW, fahuwa fi sholat. Dia sedang sholat. Maka sedang sholat tidak boleh seperti ini. Ketika sholat sudah selesai, seorang sudah mengucap Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka tidak mengapa dia menjalin jari jemarinya. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi pernah menjalin jari jemari ketika sudah sholat. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang dikenal hadis Dzul Yadain, Abu Hurairah berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatail asyi." Rasulullah SAW pernah sholat salah satu sholat zuhur atau asar. Fa shalla bina rakaatain. Rasulullah SAW lupa sehingga Rasulullah SAW sholat 2 rakaat. Tsumma sallama. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan salam. Fa qama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke sebuah kayu yang tergeletak di tengah masjid. Fattaka 'alaiha ka'annahu ghadban. Maka Rasulullah SAW bersandar kepada kayu tersebut seakan sedang marah. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di tangan kirinya. Wa syabbaka baina asabi. Rasulullah SAW menjalin jari-jarinya. Ini tapi Rasulullah SAW lakukan setelah sholat. Rasulullah SAW kerjakan setelah sholat, beliau sempat menjalin-jalin jarinya. Tapi ini tidak jadi masalah karena Nabi lakukan setelah sholat. Yang dilarang adalah dari rumah menuju masjid atau ketika dalam sholat. Di antara hal yang makruhkan adalah meludah ke arah kiblat atau ke arah kanan ketika sholat. Ke arah kanan ketika sholat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW melihat bekas ludah di dinding masjid, lalu beliau mengambil tongkat dan mengeriknya seraya berkata, "Idza tanakham ahadukum fala yatanakhamanna qibala wajhihi wala an yaminihi wal yabsuk an yasarihi aw tahta qadamihi al-yusra." Jika salah seorang dari kalian meludah, ya, maka janganlah meludah ke depan wajahnya, jangan meludah ke depan dan jangan juga ke arah kanannya. Hendaknya dia meludah ke arah kirinya atau ke bawah ke kaki kirinya. Ini ada khilaf di kalangan ulama, apakah boleh seorang meludah ke arah depan atau ke arah kiblat meskipun di luar salat, atau larangan ini berlaku dalam salat. Maka ada khilaf di kalangan ulama yang mengatakan kalau membuang ludah ke arah kiblat haram secara mutlak, tidak boleh. Ya, makruh secara mutlak. Ada yang mengatakan itu dalam kondisi salat karena seorang sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau zaman dahulu karena di zaman Nabi masjid terbuat dari pasir, ya, maka tidak mengapa seorang misalnya harus buang ludah, dia buang ludah ke kanan tidak boleh, ke depan tidak, ke kiri tidak apa-apa, dia tutup dengan kakinya. Karena terbuat dulu dari tanah, ya. Sekarang alhamdulillah kalau seorang harus buang ludah dia pakai tisu, dia bisa buang simpan sebagaimana yang dimudahkan, ya. Sekarang zamannya mudah, ada tisu kita bisa buang ludah, tidak harus kita buang ke depan, tidak harus kita buang kanan, kita ambil kita kemudian simpan. Kemudian di antara hal yang makruh adalah menyingsingkan lengan baju atau celana dan mengikat rambut ketika sholat. Dimakruhkan bagi orang yang sedang sholat melipat lengan bajunya seperti gini. Nggak boleh, ya. Atau menahan rambutnya yang panjang, kemudian dia tahan, dia kondek. Ya. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Ibn Abbas, umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sabiti a'dha wa la yakuffa sya'ran wa la thawban. Rasulullah SAW diperintahkan, ya, untuk sujud dengan anggota tubuh yang 7 dan tidak menahan rambut ataupun baju. Jangan ditahan rambut, biarkan baju jangan ditahan gini, biarkan dia terjulur. Dalam hadis Ibnu Abbas, annahu ra'a Abdullah bin al-Harits yusalli wa ra'suhu ma'qusun min wara'ihi faqama faja'ala yahulluhu.
Ibnu Abbas melihat ada seorang namanya Abdullah bin Harith, dia sholat sambil mengikat rambutnya. Ya, sambil mengikat, dipilin atau dikepang di bagian belakangnya. Faja'ala yahulluhu, maka dia sambil sholat dibuka kepangnya, dibuka ikatannya oleh Ibnu Abbas. Dia sedang sholat dilepasin. Ketika dia sudah selesai sholat, dia pergi menuju kepada Ibnu Abbas. Dia mengatakan, malaka wa ra'si, apa urusan dengan kepalaku? Aku sedang sholat kok lepas rambutku. Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama mathalu hadza mathalul ladzi yusalli wa huwa maqtuf. Perumpamaan orang yang sholat seperti ini seperti orang sholat dalam kondisi maktuf, yaitu rambutnya terikat dan berada di bawah imamahnya, ya. Jadi Rasulullah tidak suka cara sholat seperti itu. Maka di antara kesalahan sebagian orang ketika mereka sholat, mereka ngikat rambutnya atau mereka melipat baju dan celananya. Imam Nawawi berkata, ittafaqal ulama ala nahyi an salati wa thubu mushammarun aw kammuhu aw nahwuhu aw ra'suhu ma'qusun aw mardudun sya'ruhu tahta imamatihi aw nahwi dzalik. Kata Imam Nawawi, sepakat para ulama ketika seorang sholat kemudian bajunya dilipat ya, atau yang semisalnya, atau kepalanya diikat, ya, atau dia pakai sorban, rambutnya dimasukkan dalam sorban baru dia pakai. Jadi rambutnya dimasukkan dalam sorban baru dia pakai. Rambutnya ditahan dalam sorban. Kalau orang pakai sorban, rambutnya dimasukkan dalam sorban, tapi harusnya dilepas aja, ya. Wa kullu hadza manhiyun anhu, kata An-Nawawi, ini semua dilarang. Bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama, wa huwa karahatu tanzih, tapi hukumnya makruh, tidak sampai haram. Falau shalla kadzalik faqad asha'a wa sahhat salatu. Kalau ada orang salat seperti itu, salatnya makruh namun tetap sah. Jadi seorang jangan melinting rambutnya, jangan melinting lengan bajunya atau lengan celananya, tidak perlu, ya. Adapun hikmahnya kenapa? Sebab Allah mengatakan bahwasanya seorang salat yang biasa-biasa saja, ya, seakan-akan rambutnya tidak mau kena pasir. Kalau zaman dulu kan pakai pasir, pakai tanah, sehingga dia taruh rambutnya di atas, dia masukkan, kemudian seakan-akan rambutnya tidak mau kena pasir. Dan ini adalah bentuk seperti agak kesombongan, ya. Atau ketika dia salat, dia tidak ingin ketika sujud, rukuk misalnya sujud, kemudian ininya kena pasir, ya, dia tidak mau, sehingga dia linting. Maka ini tidak perlu ditahan-tahan. Seorang salat wajar saja, sewajarnya, maka jangan dilipat-lipat. Adapun hukum ini ada khilaf di kalangan para ulama mengenai hukum mengikat rambut atau misalnya meletakkan rambut, apakah berlaku juga bagi wanita, ya, karena kita tahu wanita memerlukan untuk mengikat rambut mereka, ya. Apakah ketika dia salat, dia hendaknya hendaknya dia membuka kondenya atau dia lepaskan rambutnya, maka yang benar wallahu a'lam bishawab, ini hanya berlaku bagi laki-laki. Berlaku bagi laki-laki karena wanita memang mereka pakai jilbab sehingga memang rambutnya tertutup, memang dari awal rambutnya tertutup, dan mereka tidak beda laki-laki memang rambutnya hendaknya terbuka. Kalau perempuan maka tidak mengapa kalau dia konde rambutnya atau dia pilin rambutnya atau dia ikat, maka tidak perlu dilepas. Sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah bahwasanya wanita yang mengkondek rambutnya atau memilin rambutnya, memintal rambutnya ketika dia mandi junub, tidak perlu dia lepas, yang penting air masih mengenai kulit kepalanya. Tidak harus dia lepas kondekan rambut tersebut. Maka demikian juga dalam salat, wanita memang asalnya kalau tidak diikat rambutnya dia mungkin gerah, ya. Rambutnya ke sana kemari dia gerah, rambutnya panjang dan memang dia tertutup. Jadi pendapat tidak boleh mengikat rambut yang lebih kuat adalah hanya berlaku kepada laki-laki. Adapun perempuan tidak jadi masalah. Baik, kita lanjut sekarang pada pembahasan berikutnya. Kalau tadi makruhatus salat, sekarang kita bahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika sedang salat, ya. Di antara kesalahan-kesalahan yang pertama adalah dilakukan oleh masyarakat, yaitu berniat melafalkan niat dengan keras, usolli fardhu dhuhri. Kalaupun kita memilih pendapat ulama Syafi'i yang mutaakhirin yang mengatakan dianjurkan untuk melafalkan niat, kita telah rajihkan, telah kita pilih pendapat yang kuat bahwasanya hal tersebut tidak disyariatkan karena ribuan sahabat tidak seorang pun ada yang melafalkan niat, dan Nabi melakukan ribuan ibadah, tidak sekalipun Nabi pernah mengatakan usolli nawaitu, tidak pernah.
Rasulullah SAW sudah sekian banyak dilihat oleh para sahabat. Tidak pernah Rasulullah sekalipun mengatakan usolli nawaitu. Jadi yang benar tidak perlu. Tapi sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan dianjurkan supaya orang tidak lalai ketika mau sholat. Sehingga dia perlu mengkokohkan hatinya dengan ucapan. Dia perlu mengkokohkan hatinya dengan ucapan, dengan mengucapkan usolli fardhu dhuhri atau usolli fardhu asri. Nah, kalau kita memilih pendapat ulama Syafi'iyah yang boleh mengucapkan niat, maka janganlah ucapkan dengan keras-keras. Dan usolli fardhu, karena tujuannya bukan, ingat, tujuan ulama Syafi'iyah ketika menganjurkan untuk melafalkan niat bukan untuk memberitahukan tangga kanan atau tangga kiri, tapi agar kita kokoh niat kita dalam hati. Maka ketika untuk kokoh tidak perlu kita keras-keras. Kita ucapkan dengan lirih, yang penting niat kita sudah kokoh, itu sudah cukup. Karena sebagian orang benar-benar keras, sholli fardhu dhuhri, benar-benar keras. Enggak perlu, enggak perlu. Temanmu juga sudah tahu kau salat zuhur, tidak perlu kau kasih tahu ya. Jadi di antara kesalahan adalah melafalkan niat dengan keras. Dan kalau kita bilang melafalkan niat sendiri sudah bermasalah, apalagi melafalkannya dengan keras. Kemudian di antara hal yang merupakan kesalahan banyak terjadi adalah tidak menggerakkan lidah ketika membaca Al-Quran, takbir dan zikir-zikir salat. Ya, semuanya dibaca dalam hati. Ini kesalahan. Ya, yang benar bahwasanya zikir-zikir dalam salat dilafalkan. Allahu Akbar dilafalkan. Bahkan ulama mengatakan kalau seorang mampu untuk berbicara dan dia hanya diam aja, takbiratul ihram, salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Dia harus melafalkan. La yasih illa bin nutq. Kata Imam Syafi'i tidak sah salat kecuali dengan ucapan Allahu Akbar, dengan ucapan Allahu Akbar. Maka ingat seorang ketika membaca doa ruku, doa sujud, duduk di antara dua sujud, baca Al-Fatihah, semuanya dengan melafalkan lisan, menggerakkan lisan. Jangan menjadikan apa yang di hati sebagai patokan, karena hati kita ini isinya macam-macam. Hati kita ini isinya macam-macam, tidak bisa kita jadikan patokan. Di antara kesalahan ketika dalam posisi berdiri adalah membaca Al-Fatihah dengan berulang-ulang. Mengulang-ulang Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, amin. Ulang lagi, alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim. Ini tidak dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan dengan tegas, siapa yang sengaja mengulangi Al-Fatihah 2 kali, 3 kali, maka telah batal solatnya karena dia mengulangi rukun. Sama seperti dia rukuk 2 kali ya dalam satu rakaat. Ini pendapat sebagian ulama. Namun yang benar, sebagaimana dijelaskan bahwasanya tidak sampai hal membatalkan solat, karena terkadang seorang mengulangi surat karena dia merasa kurang khusyuk, kurang konsen. Tapi janganlah menjadi suatu kebiasaan. Janganlah menjadi suatu kebiasaan. Seorang kalau mungkin dia pas baca dia lupa, dia boleh ulang. Tapi dia sudah baca waladhdallin amin, dia ulang lagi alhamdulillah. Ini tidak dianjurkan, bahkan makruh. Bahkan tadi sebagian ulama mengatakan batal solat karena dia mengulangi rukun 2 kali dalam satu rakaat. Ya. Karena kita tahu baca Al-Fatihah rukun salat. Namun yang benar bahwasanya tidak sampai membatalkan, hanya saja makruh. Dan seorang bisa saja dia mengulangi Al-Fatihah karena tadi dia setengah Al-Fatihahnya dia pikiran melayang-layang sehingga dia ingin ulangi dengan konsen. Tapi intinya seorang tidak mengulangi kecuali dalam kondisi memang dibutuhkan. Kemudian di antara hal yang dimakruhkan atau kesalahan dalam salat adalah memejamkan mata ketika salat. Memejamkan mata ketika salat begini. Enggak, seorang salat dengan mata yang terbuka kecuali dalam kondisi tertentu. Ya. Karena kenapa? Karena Nabi SAW salat dengan mata terbuka. Para sahabat salat dalam mata terbuka. Maka para sahabat melihat bagaimana Nabi salat. Para sahabat melihat bagaimana gerakan Nabi SAW. Para sahabat melihat. Maka asalnya mereka salat dengan mata terbuka. Maka seorang jangan salat dengan sambil menutup mata. Kecuali kata para ulama kalau ada kondisi darurat, ya. Kecuali ada kondisi darurat, silakan dia salat dengan menutup mata. Misalnya dia lagi salat atau anak kecil lihat depan dia terganggu banget, ya. Maka dia boleh menutup matanya sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ibnu Qudamah meriwayatkan ya, Ibnu Qudamah berkata, "Wa yukrahu an yughmidha 'ainaihi fi shalat." Dan dimakruhkan dia menutup kedua matanya dalam salat. Nassu alaihi Ahmad, ini pernyataan Imam Ahmad. Wa qala huwa fi'lul yahud, kata Imam Ahmad ini perbuatan orang-orang Yahudi. Wa kadzalika qala Sufyan, ini perkataan Sufyan juga Ats-Tsauri, dan diriwayatkan dari Mujahid, Tsauri, Al-Auza'i, perkataan Sufyan ibnu Uyainah ya. Wa ruwiya 'anil Hasan jawazuhu min ghairi karaha, adapun Hasan mandang bahwasanya itu boleh tanpa makruh, boleh tanpa makruh.
Tetapi kalau ada gangguan seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seorang boleh menutup matanya. Saya bacakan praktek Ibnu Qayyim, ya. In kana taftihal ain la yukhillu bil khusyu' fa huwa afdal. Jika membuka mata tidak mengganggu kekhusyuan, maka itu lebih afdal. Wa in kana yahulu bainahu wa bainal khusyu', kalau ternyata membuka mata menghalangi kekhusyuan karena ada sesuatu yang ganggu di hadapan mata, lima fi qiblatihi minaz zakhrafah, karena di depannya di arah kiblatnya ada hiasan-hiasan, kemudian ada tazwik, ada lorong-lorong misalnya, ya. Hal yang lain mengganggu hati, au ghairi mimma yushawwishu alaihi qalbahu, yang mengganggu kekhusyuan hatinya, fa hunalika la yukrahu taghmid qat'an, maka dalam kondisi demikian tidak mengapa dia menutup matanya. Ya. Wal qaul bi istihbabi fi hadzal hal aqrabu ila usul syar' wa maqasid min qaul bil karahah. Bahkan kalau dalam kondisi kita terganggu, kita nutup mata itu lebih dianjurkan. Karena tujuan kita adalah khusyuk. Ketika kita buka mata ternyata gangguan anak-anak sini, ada hewan dari luar sana, ada pemandangan, ada lorong orang lewat banyak, kita tutup mata itu lebih khusyuk, maka lebih afdal. Tapi hukum asalnya jangan tutup mata, karena itu sebagaimana kata Imam Ahmad, perbuatan orang-orang Yahudi. Kemudian di antara kesalahan yang berkaitan dengan salat yang dilakukan oleh banyak masyarakat adalah ketika bangkit dari ruku sambil mengangkat kedua tangan, tapi dalam posisi seperti seorang berdoa. Harusnya kan kita ketika ruku kita bangkit, Sami Allahu liman hamidah, atau kita bilang Rabbana walakal hamd. Tapi sebagian orang Rabbana walakal hamd begitu, ya, disalah, ya. Banyak orang gitu ngangkat tangan, padahal kita bukan sedang berdoa, ya. Maka tapi kalau kunut ya baru kita begini, ya. Ya. Kemudian di antara kesalahan ketika seorang i'tidal, dia ketika mau kunut, entah dalam salat witir misalnya atau kunut nazilah atau sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah kunut subuh, maka dia tidak baca Rabbana lakal hamdu. Dia sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadaitu, afina fi man afait. Salah. Kunut subuh sunnah, tapi baca doa setelah i'tidal hukumnya wajib. Rabbana walakal hamdu itu hukumnya wajib. Maka seorang ketika ingin kunut dia baca dulu sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Baru kemudian dia kunut atau ikut kunutnya imam. Jangan langsung dia kunut sementara dia belum baca doa i'tidal. Sebagian orang ketika sholat dia mengatakan Rabbana walakal hamdu walaka syukru. Dia tambah walaka syukru, juga keliru. Di antara kesalahan dalam berdiri ketika kunut juga sebagian ulama mengingatkan tidak boleh seorang kunut terlalu lama. Ada orang kunut sampai 20 menit, sampai setengah jam. Kasihan jamaah. Sholatnya sih nggak sampai 15 menit, nggak sampai 20 menit. Kemudian dia kunutnya 20 menit, ini memberatkan. Ya, ada berdoa, amin, amin, sudah amin, terus amin, terus amin, sampai kemana gitu hanya. Saking apa? Saking capeknya karena imamnya kelamaan, ya. Udah nangis sampai nguap sampai semua, imamnya belum selesai juga. Apalagi seorang tidak tahu bahasa Arab, enggak tahu imam baca apa, ya. Maka imam kunut yang wajar-wajar 5 menit oke. Ya, 5 menit sudah cukup lama juga, lebih dikit enggak apa-apa. Tapi kalau sampai muas-muasin doa kebanyakan sampai 15 menit, 20 menit, maka ini tidak dianjurkan. Karena kalau sudah terlalu lama, konsentrasi makmum sudah buyar. Tapi ini tadi kesalahan berkaitan dengan ketika berdiri. Sekarang kesalahan berkaitan berdiri dan juga kesalahan berkaitan dengan rukuk dan i'tidal. Di antaranya kesalahan ketika sujud. Ketika sujud, di antara kesalahan mengangkat kedua tangan ketika sujud atau bangkit dari sujud. Jadi mau sujud Allahu Akbar, tidak usah angkat tangan, kita cukup takbir Allahu Akbar baru sujud. Demikian juga ketika bangkit dari sujud ke rakaat kedua, tidak perlu kita angkat tangan. Allahu Akbar, tidak perlu. Jadi kaidahnya semua yang sebelum sujud atau setelah sujud hanya takbir doang, tidak pakai angkat kedua tangan. Sebagian orang ketika sujud dia terkadang harus dia sambil mengangkat rambutnya. Ini sebagian orang saya lihat ini tidak ada dalilnya. Tidak harus orang dia sujud rambut itu jidat enggak ada masalah, ya. Enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Jangan kita kadang pakai songkok aja tidak jadi masalah, pakai sorban tidak jadi masalah. Ya. Sebagian orang saya lihat dia salat Allahu Akbar mau sujud diangkat gini. Kalau dia begini. Ini merepotkan seorang, tidak perlu demikian. Tidak perlu demikian ketika dia sujud
Tidak perlu dia mengangkat rambutnya dari jidatnya, dari dahinya. Apalagi orang Syiah ketika salat harus pakai batu Karbala, ya, ini lebih parah lagi. Rasulullah SAW pernah salat di atas hasir, sebagaimana hadis Anas bin Malik, salat ala hasirin lana, qalis wadda min tulil muqth. Rasulullah kami hidangkan semacam karpet atau sajadah sudah agak kehitaman, bersihkan pakaian. Rasulullah SAW salat di atas karpet tersebut. Kemudian di antara kesalahan dalam sujud, ya, ketika orang sakit salat dalam kondisi duduk, ketika dia sujud dia kasih isyarat sudah cukup begini, kasih isyarat. Ya, tidak perlu kemudian dia ngambil sesuatu, dia ambil sajadah boleh tempel di jidatnya begini, tidak perlu. Ya, saya pernah lihat orang salat seperti itu. Dia pas sujud, dia ambil batu taruh sini, kemudian taruh lagi. Kayaknya orang Syiah salat seperti itu. Enggak perlu. Orang ketika dalam kondisi sakit maka dia cuma menundukkan aja pandangnya, menundukkan tubuhnya sedikit. Demikian juga di antara kesalahan ketika sujud sahwi membaca doa subhana man la yanam wa la yasu, maha suci zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Ini tidak ada dalilnya sama sekali. Maka sujud sahwi kita cukup baca dengan doa-doa sujud. Subhana rabbiyal a'la boleh, wa bihamdihi, atau doa-doa sujud yang lain. Tidak perlu kita baca subhanalladzi la yanamu wa la yashu karena tidak ada dalilnya. Kemudian kesalahan ketika duduk atau tasyahud dan taslim. Di antara sebagian kaum muslimin meyakini bahwasanya ketika tasyahud harus mengatakan sayyidina, ya. Sayyidina, ya. Ya, sebagian berlebih-lebihan. Ada yang mengatakan dianjurkan, ya. Sebagian merasa berlebih-lebihan, harus pakai sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mengenai tambahan dalam tasyahud, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ada tambahan sayyidina, maka diperselisihkan oleh para ulama, bahkan diperselisihkan oleh para ulama Syafi'iyah sendiri. Diperselisihkan oleh para ulama Syafi'iyah sendiri, ya. Mereka perselisihan timbul karena satu, ya, mereka ingin beradab dengan Nabi sehingga mereka tambah sayyidina. Tujuan mereka baik, kita tambah sayyidina menunjukkan kita tak beradab kepada Nabi SAW. Yang sementara menurut mereka ada kontradiktif dengan Rasulullah mengajarkan lafal sholawat tanpa sayyidina. Sehingga ini jadi bagaimana nih? Rasulullah mana yang harus didahulukan? Ada yang mengatakan kita mendahulukan adab, sehingga meskipun Rasulullah mengajarkan tanpa sayyidina, ini menunjukkan Rasulullah tawadhu, kita tambah sayyidina. Sebenarnya mengatakan tidak. Ya, Rasulullah SAW tidak mengucapkan sayyidina, maka tidak perlu kita mengucapkan sayyidina, sama seperti azan. Tidak ada orang mengatakan asyhadu alla sayyidina Muhammadan Rasulullah, tidak ada. Ya. Allah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, tidak memakai asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah. Tidak perlu. Dan ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya kita terikat dengan lafal salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini ada khilaf. Sebagian ulama memandang bahwasanya memandang sayyidina lebih afdal, tapi mereka tidak mengatakan wajib. Mereka hanya mengatakan lebih afdal. Orang berselawat dalam salat mengatakan, kalau di luar salat bebas ya. Di luar salat kita mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, al-Mustafa, al-Mujtaba, al-Mukhtar, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Silakan kita mau puji-puji Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di luar salat. Ketika dalam salat ini jadi masalah karena Rasulullah mengajarkan satu lafal khusus. Apakah perlu tambah sayyidina atau tidak? Maka sebagian ulama Syafi'iyah memandang hal tersebut lebih afdal, dan ini pendapat misalnya Al-Izz bin Abdissalam, beliau berpendapat demikian. Kemudian Al-Jalal Al-Mahalli, kemudian Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asal Matalib, ya, dan Al-Qulyubi dalam Hasyiat Al-Qulyubi, mereka mengatakan, ulama Syafi'i ini mengatakan boleh menambah sayyidina, ya, sehingga menambahkan adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menjalankan perintah salawat dengan menambah adab dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina. Pendapat yang kedua dari juga ulama Syafi'iyah bahwasanya lebih afdal adalah tidak menambah lafal sayyidina. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Isnawi, beliau berkata wa fi kauni dzalika afdal min tarkiha nazar. Dia mengomentari yang menganggap ini lebih afdal, ini ada perlu diteliti kembali, perlu ditinjau kembali. Ya. Dan ini juga nampak dari pendapat An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Imam Nawawi ketika dalam Rawdhul Talibin menjelaskan tentang salawat yang terbaik, beliau berkata, ya, wa akmaluha an yaqul, dan yang paling sempurna
adalah seorang berkata Allahumma shalli ala Muhammad tanpa ada sayyidina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian Al-Syirbini mengatakan yang zahir adalah pendapat yang kedua. Pendapat ulama Syafi'iyah yang mu'tamad kata beliau adalah pendapat yang kedua. Wa zahir kalamihim i'timadu tsani. Zahir dari pendapat mereka bahwasanya yang jadi patokan dalam mazhab Syafi'i adalah tidak perlu menambah Sayyidina dan dalam kitab Mughnil Muhtaj. Ya. Demikian juga Sakhawi menukil pendapat sebagian ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua. Lihat Qaulul Badi'. Ya. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya. Sebagaimana dinukil oleh muridnya Al-Hafiz Muhammad bin Muhammad Al-Gharabili, ya. Beliau berkata, Su'ila Ibnu Hajar ditanya, ya, an sifatis salat ala Nabi, tentang tata cara bersolawat kepada Nabi SAW dalam solat, atau khairij salat, dalam solat atau di luar solat. Sawa'un qila biwujubi aw binadbiyatiha. Apakah mengatakan solawat dalam solat adalah wajib atau sunnah? Hal yushtaratu fiha an yasifahu sallallahu alaihi wasallam bisiyadah. Apakah disyaratkan harus menambah Sayyidina Muhammad? Kan yaqul masalan seperti seorang berkata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah bersolawat kepada Sayyidina Muhammad. Atau ala Sayyidil Khalqi. Atau ya Allah bersolawat kepada Sayyidil Khalq. Atau Sayyidi awaladi Adam. Atau kepada pemimpin anak-anak Adam. Atau au yuktasaru ala qauli Allahumma shalli ala Muhammad, ini lebih afdal, atau cukup Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ayyuhuma afdal, man lebih afdal? Ini Ibnu Hajar ditanya. Ibnu Hajar ma'ruf penulis kitab Fathul Bari. Al-ityan bil lafzi ziyadah li kauniha sifatan thabitatan lahu sallallahu alaihi wasallam au adamul ityan adamul ityan bihi li adami dzalika fil athar. Man lebih utama? Kita tambah Sayyidina, karena ini merupakan sifat Nabi. Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat, aku tidak sombong. Sifat Nabi Sayyid jelas. Nah, mana lebih utama kita bersolat dengan lafal Sayyid, Sayyidina Muhammad, atau yang lebih afdal tanpa menggunakan Sayyid, karena dalam asar tidak ada, dalam hadis tidak ada. Li adami wurudi dzalika fil asar. Karena dalam asar-asar yang diajarkan oleh Nabi tata cara bersolawat tidak ada kata Sayyidina. Maka apa kata Ibnu Hajar rahimahullah? Na'am ittiba'ul alfaz al-ma'thurah arjah. Ketahuilah bahwasanya mengikuti lafal-lafal yang datang dalam hadis itu lebih kuat. Wala yuqalu la'allahu taraka dzalika tawadhu'an minhu sallallahu alaihi wasallam kama lam yakun yaqulu inda dzikri sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan jangan kita katakan Nabi meninggalkan Sayyidina karena Nabi tawadhu, ya. Nabi tawadhu, ya. Karena kalau memang demikian, kalau Nabi ketika mencontohkan tentang salawat Ibrahimiyah tanpa menggunakan, Nabi hanya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Kata orang, itu Nabi tawadhu doang. Nabi tawadhu. Nabi tidak ingin tambahkan Allahumma. Kita sebagai umatnya kita tambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena kita wajib untuk berada kepada Nabi. Kata Ibnu Hajar, jangan mengatakan demikian. Kenapa? Karena kalau memang menambah Sayyidina dalam lafal tersebut menunjukkan adab, ya, laja'an sahabat wa tabi'in. Sumani tabi'in, maka sahabat akan bersalawat dengan cara demikian dan juga dari para tabi'in. Walam naqif fi syai'in min al-athar an ahadin min as-sahabah wala tabi'in. Namun kami tidak mendapati tabi'in seorang pun atau sahabat seorang pun ketika bersalawat mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Tidak ada. Ma'a kathrati ma wurudi warada anhum min dzalik. Padahal betapa banyak mereka bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak menambah dengan Sayyidina. Ya. Maka wa hadzal Imam Syafi'i, lihat Imam Syafi'i tidak menambah Sayyidina. Ini pendalilan Ibnu Hajar luar biasa, dia mengatakan wa hadzal Imam Syafi'i a'la Allahu darajatahu. Lihatlah Imam Syafi'i, semoga Allah meninggikan derajatnya. Wa huwa min aktsarin nasi ta'dhiman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang paling mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fi khutbati kitabi alladhi huwa umdatu ahli madhhabi. Dia berkata di kitabnya yang merupakan mungkin kitab atau kitab Risalah yang merupakan patokan dari atau landasan dari ulama mazhab Syafi'i. Beliau mengucapkan di kitabnya Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau tidak mengatakan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Al-Imam Syafi'i juga mengatakan sholawat tidak pakai Sayyidina Muhammad dan seterusnya.
Kemudian juga dia mengatakan waqad aqadal qadhi Iyad baban fi sifatis salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya al-qadhi Iyad telah membuat dalam bukunya Syifa sebuah bab kitab Syifa dalam sebuah bab tentang sifat bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa naqala fi atharan marfu'atan an jama'atin minas sahabah wa tabi'in. Dan beliau menukil bagaimana para sahabat, para tabi'in mereka bersolawat. Laisa fi syai'in minha an ahadin minas sahabat wa ghairihim lafdhu sayyidina. Namun ternyata tidak seorang pun dari sahabat maupun tabi'in ketika mereka bersolat mereka mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak tanpa sayyidina. Wal mas'alah masyhurah. Kemudian beliau berkata lagi dan perkara ini perkara yang masyhur dalam kitab-kitab fikih. Wal gharadu minha anna kulla man dzakara hadhil mas'alah min al-fuqaha qatibatan lam yaqa fi kalami ahadin minhum sayyidina. Dan yang jadi perhatian kita yaitu bahwasanya tidak seorang pun di antara para fuqaha mengucapkan sayyidina. Walau kanat hadhihi ziyadatu mandubatan, kalau tambahan Allahumma shalli ala sayyidina itu merupakan dianjurkan, ma khafiyat alaihim kulluhum ataqfaluha, maka tidak akan ada yang samar akan hal ini, mereka pasti akan mengucapkannya atau menuliskannya. Wal khairu kulluhu fil ittiba wallahu alam, dan kebaikan yang terbaik adalah mengikuti azar. Dalam perkataan yang lain Ibnu Hajar mengatakan al-fadhal azkar tauqifiyah walaha khasa'is asrar. Sungguhnya lafal-lafal zikir itu adalah tauqifiyah, yaitu dari berdasarkan dalil. Dan lafal-lafal ini punya keistimewaan dan rahasia-rahasia. La yadkhuluhal qiyas, maka jangan dimasukin oleh qiyas, analogi dan macam-macam. Fatajibul muhafazatu ala lafdhil ladzi warad bihi, dan hendaknya seorang berusaha menjaga lafal sesuai dengan yang datang dalam athar. Wa hadza ikhtiyarul Maziri, dan ini pendapat dari ulama yang bernama Al-Maziri, qala fayuqtasaru fi al-lafdzil warid bi hurufihi. Seorang berusaha berzikir dengan lafal yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi inilah pendalilan dari Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya yang lebih utama seorang bersolawat tanpa sayyidina, ya, karena Nabi mengajarkannya demikian tanpa sayyidina, ya. Kesalahan ketika duduk tasyahud, tadi pertama harus menambahkan sayyidina, kemudian yang kedua ada yang orang salah baca bismillah di awal tasyahud, ya, baca tahiyat baca dulu bismillah, at-tahiyat, enggak usah baca bismillah. Kemudian di antara kesalahan orang ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ini juga kesalahan, ya. Banyak orang seperti itu. Saya pernah lihat lebih aneh lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tanya kenapa, Pak? Maksudnya ini bukalah surga, tutuplah neraka begitu. Ini dari mana dia bikin sendiri? Nah. Ini di antara, demikian juga ada yang ketika salam mengucapkan as'alukal fauzal bil jannah, ya Allah aku mohon mendapatkan surga, atau as'alukan najat minan nar, aku mohon berlindung dari neraka. Ini semua tambahan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam salat yang terbaik salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya 2 pekan lagi insyaallah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.